Oke, di Instagram saya baru ada pertanyaan dari Mbak Azmi. Bertanya, saya bacain ya. Maaf Mbak Azmi ya, saya bacain pertanyaannya. Pak, sebenarnya remote worker ini apa ya? Saya sedang berniat untuk mencari pendapatan, tapi belum nemu jalannya. Apakah remote worker bisa membantu saya? Right. Saya ingin banget menjawab secara confident, iya, remote worker Indonesia bisa membantumu. Tapi benar nggak seperti itu? Karena seperti ini teman-teman. Uh, Selama dari 2017 RWID berdiri dengan cikal bakalnya dulu namanya Python Enthusiast, saya sudah meneliti berbagai macam cara untuk membantu kalian mendapatkan pekerjaan dari rumah ke pesan luar negeri, entah itu lewat ya, berbagai macam cara. Um, ya hasilnya bagus banget, amat sangat bagus. Saya puas banget. Contoh saya akan ingin ceritain tentang Mas Denny Aditya yang kalau nggak salah di Cirebon ya, Cirebon. uh, Mas Denny itu pemula. Ya sama lah kayak Mbak Asmi. Pemula, belum tahu apa-apa tentang IT, masih awal banget. Tapi gabung RWID sudah sekitar kalau nggak salah paruh ketiga, paruh terakhir dari kuartal keempat dari 2020 ya. Jadi atau 2021 saya lupa. Nah saat gabung ke RWID, Mas Denny itu masih awal. Kemudian apa yang dilakukan Mas Denny? Karena di RWID Remote Worker Indonesia itu karena saya programmer Python ya, programmer Python. Jadi mungkin agak bias teman-teman menyangka kalau mau dapat pekerjaan dari rumah, saya harus belajar jadi programmer. Jadi programmer itu buat website, buat aplikasi. Kemudian saat akan mulai, saya cegah dulu. Jangan langsung jadi programmer, Mas, karena kalau kamu mau jadi programmer, selama kamu berusaha menjadi programmer, kamu nggak akan dapat pemasukan dan itu bisa lama sekali. Saya nggak akan mengatakan gabung RWID kamu akan cepat dapat job. Ya itu akan bisa, tapi tergantung situasinya juga. Kalau kamu nggak tahu pemrograman, nggak tahu tentang Google AdMob, AdSense, ya tentunya saya nggak bisa mengatakan kamu akan cepat dapat. Tapi kalau kamu saat ini seorang pekerja IT yang sudah bekerja bertahun-tahun di suatu perusahaan lokal, saya akan bisa memberikan kamu estimasi 2 minggu dapat job luar negeri itu bisa. Nah, Mas Denny kemudian saya arahkan jangan dulu ke programmer, tapi siapkan dulu pasif income-mu dengan Google AdMob. Google AdMob itu adalah kamu ngebuat aplikasi Android tanpa coding, drag and drop, pakai situs yang namanya andromo.com dan Quick App Ninja, kamu bangun. Kemudian lakukan ini. Kalau sudah ada revenue-nya, baru kamu belajar Python, that's fine. Terus gimana yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam 2 bulan setelah Mas Denny menerapkan belajar Google Android Publisher, sudah dapat uang dari Google 2 jutaan per bulan. Senang banget kan Mas Denny, karena apalagi sebulan tuh nggak ngapa-ngapain, karena dulu ngejain kemudian sebulan nggak ngapa-ngapain karena tetap dapat uang, ya itu namanya passive income. Kalau kamu bertanya kok bisa dapat uang seperti ini, di dunia ini banyak orang yang menjual produk, kemudian orang jual produk akan berusaha mencapai target sasaran customer, yaitu dirimu, caranya dengan mengiklankan produknya. Nah, orang itu banyak pakai handphone Android dan banyak ada game yang di-download atau wallpaper dan lain sebagainya. Maka tugasmu, kamu membuat aplikasi, membuat wallpaper yang di-download orang. Orang itu begitu mendownload aplikasimu, maka kemudian Google akan menjadi perantara dari orang yang ingin menunjukkan produknya dan menampilkan iklan ke aplikasimu. Begitu aplikasimu memunculkan iklan, maka kamu akan mendapat komisi dari orang yang mengiklankan produknya itu. Katakanlah 10 dolar ya misalnya ya. Maka diambil Google katakanlah 8 dolar, kamu dapat 2 dolar. 2 dolar per penampilan itu gede banget. Saking gedenya, Mas Denny kemudian resign karena udah dapat pendapatan 2 juta per hari. Ini best case. Ini best case teman-teman. Oh kalau kamu berkata, oh kalau gitu aku RWID pasti akan dapat. Ya nggak juga. Nggak juga. Kenapa? Resiko untuk yang model Google Android Publisher itu adalah kamu bisa disuspend oleh Android, oleh Google.
Kenapa? Misalnya kamu menggunakan gambar yang bukan hak milikmu, wallpaper Sony Spider-Man misalnya, kamu bisa kena suspend. Tapi bisa juga enggak. Itu yang disebut dengan gray area. Bisa kena suspend, bisa enggak. Nah, kemudian kalau gitu gimana? Maka ada cara yang lain lagi. Untuk kalian yang masih pemula, kita akan arahkan kamu untuk menjadi blogger dulu. Blogspot.com, oke. Kemudian kamu pesan domainmu .com.id, katakanlah resep masakan Jawa kuno misalnya gitu ya. Ada nggak ya? Misalnya seperti itulah. Kemudian kamu isi artikel-artikel tentang resep masakan. Sebulan kamu konsisten, kemudian daftarkan ke Google AdSense. Google AdSense itu sama seperti Google AdMob. Kalau AdMob itu aplikasi Android, kalau AdSense itu di website. Muncul website, orang ngebuka, kamu dapat uang. Terus seperti itu. Nah, itu cara untuk teman-teman yang saat ini belum punya skill IT. Jadi mulailah dengan menulis artikel atau membangun aplikasi website, aplikasi Android. Kemudian kalau kamu pikir, waduh Pak Eko capek banget ya, saya nggak bisa membantu lagi. Kalau kamu bekerja keras, maka pekerjaan RWID nggak bisa dilaksanakan. Kalau kamu tanya Pak Eko, ada nggak cara cepat dapat uang? Saya nggak tahu deh. Cara cepat dapat uang itu nggak ada deh. Ya mungkin ada kalau kamu bisa pahamin trading, cryptocurrency, kamu masukin uang 10 juta, kamu dapat, I don't know, mungkin 500.000. Tapi itu lain bidang ya, itu lain bidang. Di RWID itu nggak ada jalur cepat, adanya jalur kerja keras, tapi terpantau dan terbimbing. Oke. Nah, kalau kamu punya potensi, saya akan bicarain tentang orang yang skillnya nol di bidang IT. Kalau kamu ternyata suka nih, kamu suka pemrograman, kamu menikmati, right? Maka .com.id domain yang tadi kamu pesan, yang tadi saya kasih contoh resep masakan Jawa kuno, maka jangan diisi dengan resep masakan Jawa kuno, tapi diisi dengan proses belajarmu. Misalnya kamu ingin menguasai Python, kamu langsung aja buat artikel di blogmu tadi tentang Python dalam bahasa Inggris. Wajib dalam bahasa Inggris karena kita akan berusaha hunting job perusahaan luar negeri. Nah, lakukan ini secara konsisten. Katakanlah kamu sekarang nol, kamu mempelajari Python data scraping, kamu tulis di YouTube, tulis di Medium, kamu tulis di blogmu dalam bahasa Inggris. Kemudian terus seperti itu. Sebulan kan sudah artikel udah banyak tuh. Kamu daftarin juga ke AdSense, kamu dapat uang. Jadi menulis di domainmu sendiri .com atau .id, pertama kamu dapat uang lewat AdSense, kedua kamu dapat personal branding bahwasanya kamu tuh expert. Gunanya apa? Gunanya untuk langkah selanjutnya. Kamu gunakan .com.id-mu tadi untuk hunting job. Saat kamu ada job di Upwork, apa itu adalah situs untuk mencari job dari luar negeri, muncul jobnya, kamu apply, kamu bilang, hai aku pernah membuat job seperti itu, lihat artikelku di situsku yang ini. Atau kamu juga buat live coding saat kamu belajar coding Python, kamu rekam, kamu upload ke YouTube. Tentunya kalau stuck jangan direkam, di pause dulu supaya nggak kelihatan kamu baru belajar. Udah lancar, kamu jalanin lagi, kamu lanjutin, kamu upload ke YouTube. Gunanya apa? Itu juga kamu pakai untuk hunting job. Nah, ini adalah semua yang ditawarkan Remote Worker Indonesia agar bisa membantu siapapun nol IT sekalipun untuk dapat job. Perjuanganmu nggak ringan. Kalau kamu merasa Pak Eko, aku mau cepat 2 bulan dapat job, maka saya mengembalikan pertanyaan ke dirimu. Kamu kuliah, misalnya kamu kuliah nih, udah lulus kuliah, dapat job nggak? Berapa tahun kamu kuliah? 4 tahun. Dapat job nggak? Nggak. Padahal kamu bayarnya mahal banget, ya kan? Nah, di RWID mohon dipahami biayanya murah. Biayanya sekadar bisa beli handphone Xiaomi Redmi Note 9 kalau nggak salah ya. Biayanya murah, nggak mahal banget. Kemudian kamu akan didukung secara lifetime, selama-lamanya kamu didukung sampai kamu dapat job, dan kamu dapat materi-materi kita yang baru tanpa kamu perlu membayar lagi, dan kamu bisa menggunakan berbagai fasilitas seperti andromo.com tadi, Canva Pro yang lifetime, kamu bisa pakai tanpa perlu membayar lagi. Kita buka seluas-luasnya agar Indonesia ini bertambah programmer, desainer yang remote work sampai bisa mengalahkan India. Ini goalnya besar tapi langkahnya sederhana aja. Untuk biaya, kita Remote Worker Indonesia itu memberi nama metode untuk bootcamp ini menjadi namanya BOOST, metode boost.id. BOOST itu bootcamp online, onsite, serentak, terpusat. Jadi
Bergabung di RWID bisa dua cara, secara jarak jauh atau langsung ke Jogja. Pusatnya di Jogja. Biayanya adalah bootcamp online itu 2 juta, bootcamp onsite itu 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena terdiri dari bootcamp online yang 2 juta tadi dan 30 hari di Jogja 3 juta. Oke, materinya apa aja? Kamu bisa ke Udemy, cari aja Remote Worker Indonesia. Itu semua materi yang saat ini ada, dan jika ada yang baru atau sedang digodok, kamu juga akan dapat secara free nantinya. Kemudian satu lagi yang penting adalah masalah bahasa. Bahasa Inggris tuh, setelah kamu bisa menggunakan bahasa Inggris, kamu akan lebih confident untuk dapat job, sehingga setiap hari Rabu jam 8 malam, kita akan ada program meeting bersama dalam bahasa Inggris dengan Mbak Marianti, seorang English speaker yang keren banget, dialeknya British, sehingga kamu bisa confident menggunakan bahasa Inggris. Kemudian terakhir, setiap hari Kamis, malam Jumat, sampai Jumat pagi, kita akan hunting job bersama-sama. Kita akan live di YouTube, di YouTube. Sebenarnya bisa juga ya live di YouTube, tapi saat ini baru live di Instagram. Kita live dan kita sama-sama hunting job. Kenapa perlu sampai malam Jumat? Ya, kenapa malam Jumat? Karena supaya hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa libur. Bukan kenapa malam Jumat ya, malam Jumat wage misalnya, enggak. Maksudnya adalah supaya kita Jumat, Sabtu, Minggunya kita istirahat. Nah, hunting job malam-malam gunanya adalah agar orang Amerika bangun dan lempar-lempar job, kita orang Asia bangun malam ambil job. Bahkan idealnya itu adalah sebenarnya hunting job jam 3 pagi sampai jam 5. Oke, 11 menit, semoga bisa memberikan jawaban. Terima kasih.